Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku, salam sayangku untuk para sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu ditunjuki oleh Allah ke dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan sedikit mengkaji antara hina dan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kutipkan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan surat Al-A'raf ayat 179 ini kita dapat memahami baik secara syariat ataupun secara hakikatnya. Mari kita coba pahami secara syariatnya. Sesuai artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Jadi penghuni neraka itu adalah jin dan manusia, serta yang menyesatkannya yakni iblis dan setan. Jadi nerakanya menurut babakan syariat nerakanya itu besok nerakanya.
ketika badannya sudah mati. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi selama ini menurut di dalam sudut pandang syariat, memahami ayat-ayat Allah itu ya baca Al-Quran dan memahami makna-maknanya, memahami arti-arti yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalamnya. Belum memahami ayat yang mutasabbihat, belum memahami makna yang rahasia terrahasia. Jadi hanya memandang syariatnya saja, yakni apa yang sudah tercantum sesuai ayat yang berbunyi. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi makna sudut pandang syariatnya, mata wajib dipergunakan untuk yang baik-baik saja, seperti mengaji, membaca Al-Quran, tadarus, menghafal Al-Quran. Mata dipergunakan tidak untuk melihat kemaksiatan. Itulah arti secara dohirnya. Karena bila dalam sudut pandang syariat, ya yang dipandang dohirnya. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yakni telinga kita menurut sudut pandang syariatnya harus dipergunakan untuk mendengar pengajian, mendengar zikir-zikiran, mendengar istighosah, mendengar pengajian, mendengar bacaan Al-Quran dan sebagainya. Ini menurut sudut pandang syariatnya. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi pada intinya, bila di dalam sudut pandang syariat, bila kita tidak melaksanakan hukum-hukum syariat secara syariat, secara badaniah, secara aktivitasnya badan, maka bila tidak sesuai dengan syariat-syariat yang berlaku, maka kita disebut sebagai atau seperti binatang ternak, seperti sapi, domba, ayam dan sebagainya. Bahkan kita dijuluki lebih sesat daripada binatang ternak itu. Pada intinya derajat kita di sisi Allah lebih hina daripada binatang ternak. Jadi pada intinya, bila kita tidak sesuai laku aktivitas kita sehari-hari, tidak sesuai dengan syariat yang sudah berlaku, maka bila kita meninggalkan syariat-syariat yang berlaku, maka di dalam hukum syariat kita disebut lebih hina daripada binatang ternak, lebih rendah derajatnya daripada binatang ternak. Alhamdulillahirabbil alamin, syariatnya sudah kita kaji bersama. Sekarang kita mencoba mengkaji secara hakikatnya agar ketemu antara yang hina dan yang mulia di sisi Allah. Sementara di dalam sudut pandang syariat, barang siapa yang berlaku sesuai syariat-syariat yang sudah ada, itulah yang dikatakan kemuliaan di sisi syariat,
di sisi badania, di sisi manusia. Belum tentu di sisi Allahnya juga mulia, belum tentu. Karena semua tergantung dan sesuai hatinya. Hina dan mulia itu ada pada dalam hatinya. Siapakah yang ada di dalam hatinya? Yang hinakah atau yang mulia? Bila di dalam hatinya yang mulia, maka seluruh aktivitas syariat-syariat yang berlaku pasti mulia di sisi yang maha mulia. Akan tetapi bila di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa dan yang punya kehendak di dalamnya yang hina, siapakah? Manusianya yang hina, yang berkuasa, yang mentuhani atas seluruh syariat-syariat yang dilakukannya, maka seluruhnya sejak detik akil balik hingga setua ini semuanya terhina. Meskipun kelihatannya di sisi manusia itu mulia, meskipun dilihat di sisi manusianya itu kelihatannya ahli ibadah, ahli menjalankan syariat-syariat, akan tetapi bila di dalam hatinya yang berkuasa yang hina, yakni li nafsi, yakni manusianya yang mentuhani seluruh syariat-syariat itu, maka di sisi Allah semuanya terhina. Karena apa? Karena manusia sudah mensekutukan Allah, sudah mensekutukan wujudullah, sudah mensekutukan hayatullah, sudah mensekutukan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu, dan sudah mengakui bahwa diri manusianya mensekutukan kehendak Allah dengan kehendak manusianya. Itulah kehinaan. Jadi selama ini kita, termasuk saya sendiri, selama ini kita adalah berkedudukan di bawah garis kehinaan. Karena selama ini kita tidak sadar, selama ini kita tidak menyadari bahwa kita selama ini yang jadi yang maha mulia. Tidak sadar kita selama ini telah menjadi Allah, tapi tidak sadar. Selama ini kita menjadi yang maha mulia di hati kita. Karena apa? Karena yang wujud, karena yang hidup, karena yang berkuasa, karena yang berkehendak selama ini bukan Allah, tapi diri kitalah yang berkuasa, tapi diri kitalah yang maha mulia. Buktinya dengan amalan-amalan semua itu kita mengharap kemuliaan di sisi Allah, tapi prakteknya kita memuliakan diri kita sendiri di sisi manusia. Kita memahamuliakan diri kita sendiri di sisi hawa nafsu kita sendiri selama ini. Mari kita sadari, mari kita hayati, apakah benar demikian? Memang manusia bila tak merasa bersalah, ia akan jauh dari kesadaran, ia akan jauh dari kekufurannya, ia tidak akan menyadari kekafirannya di sisi Allah. Dia tidak akan menyadari keateisan hatinya di sisi Allah.
ia tidak akan menyadari bagaimana ia mempersekutukan Allah dengan dirinya di hatinya bila manusia tidak ditunjuki sebuah kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bagi orang-orang yang ditunjuki Allah sajalah yang bisa menyadari seluruh kesalahannya, yang menyadari seluruh kezalimannya, yang menyadari seluruh kejahiliaan hatinya selama ini. Jadi memang sangat amat langkah orang-orang yang ditunjuki demikian oleh Tuhannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang belum memahami tentang babakan ilmu hati yang seperti ini, ilmu hakikat seperti ini, maka bila ada orang yang kita fahamkan tentang ini orangnya tidak paham, ya kita jangan marah, kita jangan nesu, karena memang amat sangat langkah orang-orang yang ditunjuki seperti demikian. Karena memang sangat amat langkah manusia yang memahami bahwa dirinya sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Jadi memang sangat amat langkahnya kedudukan seperti ini. Karena jika manusia sudah duduk di makom yang seperti ini, bila dirinya sudah Adam yang nyata hanya Allah, maka sudah tidak ada pangkat lagi di sisi manusianya, sudah tidak ada makom lagi di sisi manusianya, tidak ada tingkatan-tingkatan lagi di sisi manusianya. Inilah hakikat baiat itu, yakni berakhirnya kedudukan manusia di dalam hatinya. Itulah makna hakikat sejatinya baiat, yakni mati. Meskipun Anda sudah berbaiat kemana-mana, tapi di dalam hati Anda masih nyata, masih wujud, masih hidup, masih berkuasa, masih berkehendak diri manusianya, itu hakikatnya belum berbaiat. Jadi hakikat sesungguhnya berbaiat itu ketika sudah putus kemanusiaan di hatinya, yang ada hanyalah Sang Pencipta diri manusia itu sendiri. Itulah yang dimaksud hakikat dari baiat itu sendiri, yakni roji'un. Itulah jalan husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan menerjemahkan secara hakikatnya, secara mutasabihatnya di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi adanya jin dan manusia itu kapan? Sekarang atau besok? Logikanya begini. Nabi Adam, para nabi-nabi, orang-orang zaman dahulu, nenek moyang kita, bahkan kakek nenek kita, sekarang ada apa tidak? Kalau mereka masih ada sekarang, ya tinggal di neraka jahanam. Akan tetapi bila manusianya sudah tidak ada lagi, sudah tidak berperan lagi di alam dunia ini, sudah selesai babakan neraka jahanamnya di sisi Allah.
Karena hakikat neraka jahanam di sisi Allah ketika manusianya masih ngaku-ngaku diri manusianya lah yang wujud, diri manusianya lah yang hidup, diri manusianya lah yang berkuasa, diri manusianya lah yang punya kehendak. Itulah hakikat neraka jahanam itu. Siapa yang disiksa? Manusia dan jin. Jadi manusia dan hawa nafsunya. Hawa nafsunya itulah hakikat jin yang panas membara, yang mana disiksa, dibelenggu, diperbudak oleh babagan dunia daripada babagan ilahiyah. Jadi inilah yang dimaksud manusia yang terhina, yang selama ini tinggal di dalam jahanamnya Allah. Siapa dia? Mata hatinya yang buta, mata hatinya yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan neraka jahanam itu ada? Ketika bahan-bahannya sudah tersedia. Apakah bahan bakar neraka jahanam di sisi Allah itu? Bahan bakarnya tak lain dan tak bukan adalah badan-badan manusia kita dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Apa maknanya? Ketika di dalam hati kita, kitalah yang menjadi maha mulia, kitalah yang selama ini menjadi Tuhan. Sedangkan yang maha mulia sendiri, sedangkan Allah sendiri, kita tiadakan keberadaannya. Kita tidak wujudkan keberadaannya. Kita tidak hidupkan kehidupannya. Kita tidak kuasakan kekuasaannya menguasai diri manusia kita di hati kita. Bagaimana mungkin kita ini menjadi manusia yang mulia, yang insan kamil, sementara di hati kita Allahnya tiada, Allahnya gaib. Yang maha mulia digaibkan, yang maha hina diwujudkan. Seolah-olah wayangnya lebih berkuasa, wayangnya lebih hidup, wayangnya lebih wujud, wayangnya lebih bisa berkehendak daripada sang dalang. Inilah kehinaan bagi diri manusia kita ketika kita belum menyadari bagaimana bertuhan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mugi-mugi semoga kita semua termasuk saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu ditunjuki ke dalam jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.